Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok SMP Negeri 7 Bandar Lampung akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pembelajaran berdiferensiasi produk dalam topik 2 demonstrasi kontekstual. Perkenalkan, anggota kelompok kami yang pertama ada Gita Mutiara, Imas Anggraini, M. Idris Ismatullah, Kodrunada Nurfadilah, dan yang terakhir ada Sari Kurniawati Pasisa. Materi yang pertama yaitu pengertian pembelajaran berdiferensiasi. Menurut Tomlinson 2001, pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap peserta didik. Jadi, pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang memusatkan keragaman setiap anak dan menjamin kebutuhan belajar, minat, dan profil peserta didik yang berbeda-beda. Materi selanjutnya yaitu tentang pengertian pembelajaran berdiferensiasi produk. Pembelajaran berdiferensiasi produk adalah pendekatan dalam pendidikan yang menyesuaikan pengalaman belajar siswa berdasarkan kebutuhan, minat, dan kemampuan mereka. Dalam konteks ini, produk mengacu pada hasil belajar yang dihasilkan oleh siswa sebagai respon terhadap pembelajaran yang diberikan. Dengan kata lain, siswa dapat menunjukkan pemahaman mereka melalui berbagai bentuk produk yang berbeda, seperti presentasi, proyek, karya seni, atau tulisan, sesuai dengan cara mereka belajar terbaik. Materi selanjutnya yakni contoh pembelajaran berdiferensiasi produk. Yang pertama ada minat belajar. Peserta didik ditawarkan pilihan atau aktivitas yang relevan dengan yang mereka sukai. Contohnya, peserta didik dapat membentuk kelompok diskusi berdasarkan hobi yang sama. Selanjutnya, perlunya kesiapan belajar. Hal ini disesuaikan dengan tingkat pemahaman dan keterampilan peserta didik sehingga tantangan yang diberikan sesuai dengan kesiapannya. Contohnya, pemberian pertanyaan pemantik sebelum materi baru diberikan. Selanjutnya ada gaya belajar. Nah, gaya belajar ini yang pertama ada auditory. Itu bisa berisi podcast, diskusi kelompok, maupun laporan atau esai. Lalu ada kinestetik yang berisi berbasis proyek, simulasi peran atau permainan, dan kegiatan lapangan. Selanjutnya ada visual. Ini berisi contohnya poster, infografis, ilustrasi, atau gambar, dan peta konsep. Hal yang akan saya lakukan jika menjadi guru. 1. Menyesuaikan dengan keberagaman dan kebutuhan peserta didik supaya dapat menyesuaikan materi pemahaman bagi peserta didik. 2. Menyiapkan pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajar peserta didik supaya peserta didik dapat memahami pelajaran dengan baik. 3. Menyesuaikan tingkat kesulitan materi supaya peserta didik dapat dengan mudah memahami pembelajaran. 4. Menyesuaikan proses penilaian yang akan dilakukan supaya produk yang dihasilkan bisa bervariasi dan menghasilkan kriteria penilaian yang objektif dan adil. Yang terakhir, meningkatkan motivasi dan partisipasi supaya peserta didik merasa diakui dan didukung dalam kebutuhan dan kemampuan peserta didik. Baik, yang terakhir adalah kesimpulan. Guru yang menerapkan diferensiasi produk berarti guru memberi siswa kebebasan untuk mengeksplorasi dan menunjukkan pemahaman mereka dengan cara yang paling sesuai dengan mereka. Ini mendorong kreativitas, meningkatkan motivasi belajar, dan memungkinkan siswa untuk belajar dengan cara yang lebih personal. Dengan perencanaan yang matang dan pemahaman terhadap kebutuhan siswa, diferensiasi produk dapat menciptakan pengalaman belajar yang lebih efektif dan menyenangkan. Itu tadi presentasi dari kelompok kami, Burung Irian, Burung Cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.